Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala asy-syuhur wal layala bimadaya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin alladzi qad da'a ila siratil mustaqim liyahdiyana wa sa'adatana fid dini wad dunya wal akhirah wa ba'd. Yang sama-sama tiang pelunggu sami hormati dan ta'zimi Bapak Kepala Desa Lingsar yang malam niki masih dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan beliau mudah-mudahan diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah SWT dan berikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan mudah-mudahan beliau tetap amanah dan istiqamah dalam kepemimpinan beliau di Desa Lingsar. Lahul Fatihah. Yang dihormati Pak Kadus, Pak Penghulu, Bapak-bapak para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Masjid Baitur Rahman Lingsar Tengah rahimakumullah. Alhamdulillah di malam niki tiang pelunggu sami memasuki malam kelima daripada bulan Sya'ban yang oleh Nabi disebutkan Sya'ban niki sebagai salah satu bulan yang sering dilupakan oleh umat manusia karena dia terletak di antara dua bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak orang lalai beribadah di bulan niki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah sahabatnya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatmu berpuasa begitu banyak di luar bulan suci Ramadan." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah bulan di mana amal manusia dibawa dan dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ketika aku dilaporkan amalku, aku sedang melaksanakan puasa di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami yang hadir di masjid niki menjadi hamba Allah yang terbiasa berpuasa, tidak hanya puasa badan tapi juga memuasakan hati tiang pelunggu sami untuk mengingat selain dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiang pelunggu sami terbebas dari pikiran-pikiran yang menyangkut kepada hubbud dunya. Selawat dan salam sila tiang pelunggu sami aturin tiba di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiang pelunggu berselawat niki era liyaumul qiyamah tiang pelunggu sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tepat niki Pak Kiai nelpon nggih untung na bejulu WA. Buru azhar tiang teu WA si panitia memontong masih mukaram jadwal pelungguh makin le memontong me Lingsar bejulu lenta. Jadi niki momentum pengajian luar biasa malam niki. Kenapa luar biasanya? Karena bapak-bapak ibu-ibu, Sya'ban niki disebut oleh Rasulullah SAW dengan syahri, kata Nabi. Sya'ban itu adalah bulanku, bulan di mana tiang pelunggu sami mengekspresikan cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sya'ban ikut mulia? Kenapa Sya'ban ini perlu dihidupkan setiap hari dan setiap malamnya? Karena bapak-bapak ibu-ibu, luar biasa Sya'ban ini. Di Sya'ban ini ada satu malam yang sangat luar biasa disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Lagu senik manjang bahas nisfu Sya'ban, arah kegiatan nisfu Sya'ban Riki Pak Kiai. Nabi kegiatan pelonggo Yasinan Pak Kiai, kali pelengge Yasinan. Oh nggih, berarti tutup kitab Kanzun Najah was Surur niki. Akin yang jelasan sekedi ikumbena 3 kali. Akin yang jelasan niki sekejap dah. Le bulan Sya'ban niki bapak-bapak ibu-ibu nggih, ara sopo ayat Al-Quran semua orang bisa. Si rajin aning masjid tahu ya, si males aning masjid tahu ya, si demen pemadu tahu ya, si ndekna demen pemadu tahu masih ayat niki. Nggih. Ada salah satu ayat Al-Quran, tahu Ustaz yang sebut apa suratnya, karena pelunggu pasti bisa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wikan ndak pelungguh sami bapak-bapak ibu-ibu sejarah ayat niki. Nabi sejarah Allah menurunkan ayat niki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Quran niki bapak-bapak ibu-ibu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Sya'ban niki adalah malam ulang tahun sholawat. Jadi perintah berselawat niki pertama kali turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dilakukan langsung oleh Allah dan para malaikat Allah niki adalah di malam bulan Sya'ban. Sehingga malam bulan Sya'ban niki disebut dengan bulan ulang tahunnya sholawat. Sehingga Rasulullah menyebutkan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, bulan kita mendekatkan diri kepada Allah untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah. Wa Sya'banu syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, bulan di mana tiang pelunggu sami banyak mengagungkan baginda Nabi dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tepatlah bapak-bapak ibu-ibu tiang pelunggu sami selaku umat desida Nabi nggih di bulan Sya'ban niki agar Ramadan tiang pelunggu sami niki semakin baik, maka di bulan Sya'ban niki tiang pelunggu sami harus banyak kemudian membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang langsung ke malam nisfu Sya'ban takut tiang isel laun Pak Kiai di nebo tutu. Nggih, Al-Hafiz Al-Muhaddis, beliau niki sudah hafizul Quran yang sangat memahami ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau juga muhaddis. Beliau sangat memahami kutubus sittah. Nggih, yang disebut dengan nama Syekh Salim As-Sanhuri. Yang ulangi, Syekh Salim As-Sanhuri. Di dalam kitab Allah tipa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus di malam nisfu Sya'ban. Kira Pak Kiai 10. Ada 10 kemuliaan yang Allah turunkan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan
dana bau tutu. Si 10 niki. Malam nisfu Sya'ban niki disebut juga dengan Lailatul Mubarakah. Malam di mana Allah menurunkan ribuan barakahnya di balik tiang pelunggu sami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh malaikat Allah diperintah oleh Allah dengan komando malaikat Jibril alaihissalam di malam nisfu Sya'ban niki berkumpul di langit dunia niki, sehingga para malaikat jaraknya terdekat dengan tiang pelunggu sami umat Nabi Muhammad niki di malam nisfu Sya'ban. Seluruh malaikat tanpa terkecuali di malam nisfu Sya'ban niki yang ngantih doa-doa tiang pelunggu sami munatong dok sida Allah Ta'ala. Dan tidak hanya beliau-beliau niki menunggu doa-doa tiang pelunggu sami, beliau menurunkan seluruh barakah yang Allah berikan kepada para malaikat, dan seluruh barakah yang memang sudah dicatatkan oleh Allah di balik tiang pelunggu sami dihujani di balik tiang pelunggu sami di malam nisfu Sya'ban. Ia mulai tersebut dengan Lailatul Mubarakah, malam hujan barakah dari Allah tipak li tiang pelunggu sami. Piranika malam nisfu Sya'ban. Piran tu jatuh malam nisfu Sya'ban Pak Kiai? Malam Rebo. Pada suran pelingih kurangan berkah niki. Malam doang enten pelungguh tahu. Malam Nabi tanggal sekian Pak Kiai? Malam Nabi? Selasa nggih. Berarti kelam Selasa ya. Dalam Selasa tuna tanggal berarti kelam Selasa tak dispus apa? Ingatan Pak Kiai. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Oke. Kemudian Selasa tuna tanggal itu Selasa tahu teh nisfu Sya'ban. Namun jadwal konser musik ya karin 3 bulan doang ngapalin deh. Biaran kelam nisfu Sya'ban. Nah, iya. Gitu penting. Jadi besok bapak-bapak ibu-ibu le malam nisfu Sya'ban niki sampunan belum datang pas nengebang. Jadi sebelum maghrib masyarakat lingsar harus sampun arak di masjid. Nggih. Karena barokah niki mulai dibagi oleh Allah begitu komandang azan. Kepada orang-orang yang kemudian meramaikan malam nisfu Sya'ban. Sampunan ramiannya sih main dum. Ramaikan dengan berkumpul di masjid membaca Al-Quranul Karim. Nabi amaliyahna makin nenten manta nyampe deriki makin tiang bukaan pelunggu kitab Kanzun Najwa Surur. Kanzun Najwa Surur niki isinya adalah membahas tentang kemuliaan 10 bulan khusus bulan si 12 niki, apa yang mulia bulan Sya'ban, apa bulan Rajab, apa bulan Ramadan niki khusus ia bahasan niki dalam kitab Kanzun Najwa Surur karya Syekh Abdul Hamid di situ. Yang lanjut, Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, sehingga tiang pelunggu sami merugi bapak-bapak ibu-ibu nenten hadir di masjid di malam nisfu Sya'ban. Terkumpul si sakit doa diri lengan makin sehat. Ini kadang leng mana nisfu Sya'ban wah mulai ni berdoa le jemaah malam nu repot sakit ya sehat. Lagu bercita-cita na sakit malam nisfu Sya'ban ndak na tayak. Maka dia memilih tayak nisfu Sya'ban. Nggih, soalnya lingsar 3 kali dengan baca Yasin ngone yang ngeren yang lain. Dia waktu tayak lagi. Dia man sampun bercita-cita dia datang.
Yang kedua, malam nisfu Sya'ban iki disebut dengan Lailatul Ijabah. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Ijabah? Malam di mana seluruh doa-doa umat Nabi tidak ditolak oleh Allah. Nabi jak pakayunan tiang pelunggu sami lewat sujud dan doa-doa terbaik tiang pelunggu sami di malam nisfu Sya'ban tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuh, ada dalilnya? Ada. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin beribadah dan berdoa di malam Jumat. Yang belum sami isi malam Jumat niki dengan tafakkur tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah, memuliakan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab niki semuanya akan dijawab oleh Allah. Perlu berjamaah berdoa bapak-bapak ibu-ibu umbena girang tiang belum sami berdoa lagu nenten terpaham doa teh. Luit tiang pelunggu sami ngapal doa bahasa Arab lagu Nabi masa doa niki Pak Kiai lah yang dah tengapal doang mau karam ditetau kenana niki kan. Ia perlu ente berdoa di masjid berjamaah. Papa tan enten terpaham doa niki masuk ya lidrike. Yang keempat, walailatul fitri, malam Idul Fitri jemaah. Nggih karing 2 bulan. Kenapa malam Idul Fitri ini disebut dengan malam ijabah? Saya ngak malam Idul Fitri ini ia tahu nelali umat Nabi lu. Malam Idul Fitri sepi masjid nara dengan takbir. Itu dengan takbir li mall. Itu dengan takbir perempatan BI yekumbena ye panto dengan lomba takbiran, dengan lomba takbiran takbir yende na takbir umbena ye tau na bedendena dik berayan berajang mentelah lekman beli tangkong terus na berutang tek masjid jemaah ngelemak pas Idul Fitri sembahyang masih merek jilbab ditelekum nah. Kenapa malam Idul Fitri itu disebut malam ijabah? Ya jarang dengan berdoa. Repot empokan merecon kanak-kanak becidit kanak baja. Bapak-bapak jarang di masjid. Nunda tutup bulan Ramadan gentina si malam Idul Fitri sepi masjid. Paling ngara 2 si takbir di masjid. Entah Pak Kiai doang. Maka Pak Kiai doang takbir alur biar tetugesan. Padahal takbir labu teh perlu sunnah takbir. Girang jamaah takbir Pak Kiai triki. Alhamdulillah girang lagu kenjat 2. Yang kelima adalah Lailatul Adha, malam Idul Adha. Itu malam ijabah. Bersungkur di situ. Ya tata doa bijajarin teh bapak-bapak ibu-ibu ada yang jadi anak soleh. Ada yang jadi anak yang pinter dan cerdas. Ada yang tahu jadi anak sih bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai seorang anak. Nah sampuna laun bebasa ti paliti yang belum usami jadi dengan toana. Bro le nak kelek dengan toana. Bro le. Ya Allah kanak mangkit. Terus netek kelek si dengan toana. Biwa bianing anakku kamu nanya. Kamu nanya dengan toana. Iya, aku udah berjawab kanak mangkir. Biwa biane anak nyenye. Jejoraan ada tawanan iki.
Sehingga Lailatul Ijabah, malam-malam ijabah niki rugi tiang pelanggu sami tidak meramaikannya dengan amal cila. Malam nisfu Sya'ban ramian ya. Nggih, baca Al-Qur'an. Nggih, ngumbi angkun teh biasa niki dalam kitab Kanzun Najwa Surur, bapak-bapak ibu-ibu nggih. Surutnya tiang pelanggu sami baca surat Yasin 3 kali oleh Syekh Abdul Hamid. Bacaan pertama Yasin niki diniatkan agar tiang pelunggu sami niki biarana umur te berkah dit belo arak berdoa ada kontak umurnya niki darak nggih ya tetap belo diki berdoa ada panjang umur te dit umur te berkah sehat suena percuma na belo umur te lagu ita stroke benta sterok, benta buta, benta dempang. Lo Swahili ini hidup. Selingkuh, so ibu nah. Entah nak bau bekadu. Nggih. Doa bela umur det adenta sehat. Luwe jamaah lidriga. Tetap dah doa adena bela umur na. Lagu nenta nak berdoa adena sehat. Terus sakit ya kedot yang jengok tidak kumbek deh tiang sakit muka rampiran dah mulai sakit berukna 3 tahun yuk ngone ada sakit kok nggih padahal tetap tiang berdoa tapi doan pelunggu ada yang tiang bila umur enggak nah nggih yuk nanti anda berdoa ada nasihat bayar lupa cocok umur depannya lagu nenten dah berdoa sehat bilu ja umur lendara kenana nentang na ya rubah do anda umur adenta sehat nggih selesai Yasin pertama Pak Kiai baca Al-Fatihah baru Yasin yang kedua menurut Syekh Abdul Hamid niki kita niatkan agar tiang pelunggu sami jauh dari mara bahaya balak dunia niki. Ikumbena bapak-bapak ibu-ibu maka ulah terbaca doa Yasin niki niat yang kedua agar terhindar dari balak dunia niki. Saya ngak dunia niki balen tipu daya. Nggih. Luwe dengan rajin ngaji lagu selingkuh na rajin. Ara dengan rajin ngaji lagu nganakan kepeng deres. Iya kan? Lamun nara dengan aning Malaysia juga kepeng 5 juta setengah ulik 7 juta beli anak-anak tak borot ya jemaah. Yung nggih jemaah liyaumul kiamah bapak-bapak ibu-ibu dengan si maraniki tertusuk otaknya bibirnya datang selangkangannya tertusuk. Bakatuan Nabi di paling makan Jibril saya niki Jibril ya umat pelinggih Nabi Muhammad sigira nganakan kepeng pirana pada yang jenis kelamin kok kepeng nggih di nganak dari kepeng kan 1,5 juta itu sehingga ulik 7 juta di nganak ya nganak bolasan ya niki jakne lamun cerep tiang pelongo jak selepuk robek ibu nggih sola sana kerja sigar ya nggih ara batur tiang marak niki wah luy anaknya terus telu anaknya bu terus pesannya dokter ibu dokter dende tutu anjait sisan tiang leng nah parana gini terjit jempen jeung tutu anu senina niki Pak ibu dokter ndak besang jahit sisa nih tiang sekedil yang para lagi terjadi tutu beliin gini mene namun terjadi tutu lendang itu bapak-bapak itu. Dan yang ketiga tutu yang kedua langsung terbaca Al-Fatihah. Bro yang ketiga tiang pelunggu sami berdoa agar tiang pelunggu sami niki meninggal dunia husnul khatimah. Nabi-nabi pangkat teh bapak-bapak ibu-ibu, nabi-nabi pegawaian teh seganteng-ganteng teh seinges tinggi
ia menebut nggih malam nisfu Sya'ban niki yang ketiga adalah dengan Lailatul Idki. Malam nisfu Sya'ban niki yang ketiga disebut dengan Lailatul Idki. Malam tiang pelunggu sami dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban." Lamun sampun datang malam nisfu Sya'ban, tipale tiang pelunggu sami. Fa yaghfiru li jami khalqihi. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illal musyriki, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Au musahinin, atau dengan si demen besiak dit semeton, dengan demen-demen besiak dit semamana ibu nggih, besiak rajin nganak rajin, besiak dit tetangga, besiak dit sahabat. Maka orang-orang seperti niki di malam nisfu Sya'ban bukan termasuk orang-orang yang akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu taala. Angkat tangan ibu-ibu si mesin di besapaan dit bapakna niki hara. Hara Bu. Bapak-bapak hara pelingi mesin enten men besapa dit ibuna niki. Lagu hara niki batur cang niki nggih. Tiang wah seminggu di tiang besapa di tibu, hebat sih dah. Tetap dengan lo lagu tetap sana priapan itu lagu entah bawa doang di besapa, li atas doang di besapa bawah aja. Bilang kelem besapa. Tingkah lagu. Jadi tiang belum usah niki di malam nisfu Sya'ban niki nunas maaf niki orang-orang yang menyekutukan Allah niki tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Orang-orang si demen besian niki tidak akan diampuni. Siapa yang suka menyekutukan Allah? Tukang sihir. Dia bertuhan kepada selain Allah. Dengki ya. Nenten nara tukang sihir demen. Pasti dengki yang ada mana sihir dengan kan? Dengki oleh batur. Di bau majuan batur tuh lo ana minyak dit bunga. Di bau majuan wan balen batur tuh lo ana montong kangki. Di bau majuan wan batur tukang sihir. Di tiang bani baca ya. Ya Allah, ternyata cara-cara lengkap. Caranya tapi ya mau yang tahu baru arah seher montong kangke lah macam lah rana niki sekedi nabi arana kulit maka seheran yang pengajian niki musahin beral merunggi hadis niki musahin dengan si girang besia. Dina mungkin dengan tukang seher demen kan sih gedak mana seher dengan ini musahin ya mulatna besia dina bau kelentok kangen sekedi terus seher batur ya enggak nih tetep bahas seher jeruk nggih di tiang bani belu lalu tuh musahin itu yang tidak akan Allah ampuni dosanya malam nisfu Sya'ban. Lamun tiang pelunggu sami kelam malam nisfu Sya'ban niki hadili Masjid Baitur Rahman. Jauh ai marak niki. Nggih tengaji baca surat Yasin 3 kali mu pelunggu sami zikir. Mojoan diri ke bungkusan masing-masing mu bekelor berjamaah di berkah. Misal ibu-ibu nggih kanduk pelungguh pejah. Lamun di masjid tau pelungguh bani nang ngomyang bapak nah. Peje kandung ambida aran dina bani coba balik tahu peje doang tolang mantang bi kelelah kubelah kira niki lagu lamun masjid malam nisfu Sya'ban pelunggu bungkusan masing-masing
pelunggu ibu-ibu juan bapak ke niki pak ada sikit kencet dua mesra pelunggu kan ramaikan gitu. Di ngelodit keluarga niki ibadah ibu ibadah saling bagi kando di tetangga niki ibadah nabi ibadah nabi lagi dia tegawali malam nisfu sahabat jadi asap tiang kena bungkus ada yang ditaikan dulang deh nggih bagi dulang dia undang sei-sei linggih berdukahan dulang li sebelah harak dulen sebelah harak buluan kan harak niki saling rasa tema sedekah pelinggi dakat tiang onek ngaji lilisan di harak duren kan harak niki sedekah harak niki nenten tiang melihat tebeang ibu lagu itu tujak niki kan kang onek itu harak niki yang keempat, malam nisfu Sya'ban ini disebut dengan Lailatul Tafkir. Malam di mana tiang pelunggu sami diampuni dosa oleh Allah. Jadi dosa setahun bapak-bapak ibu-ibu nggih, tahun lalu. Nisa ya kan? Terjerai ibu-ibu nggih. Jadi dosa tiang pelunggu sami setahun yang lalu kalau di malam nisfu Sya'ban ini tiang pelunggu sami istighfar benar-benar menghamba kepada Allah hapusnya si Allah ia benar sebut Lailatul Tafkir malam dosa-dosa tiang pelunggu sami ibu-ibu si girang lihat kepeng bapaknya teduk-teduk di kantong pas namopuk nani tak disebut kepeng bapaknya girang pelingih marak niki ibu munetan pelunggu badak bapaknya aku nak kepengnya kemudian ke kantong memaling karena bu umbe dibayar gitu pendengar nggih harak kemudian kepeng dia kantong sejuta lagu sampun ya tiang belian manjur sejuta sebibir rokok ndek nasi sejuta antong kando manjur sejuta beli kandung ya manjur dia demi serius tiang ingas apa kan ambil bedak niki tiang bela pelinggi ndak ada salah bu lamun pelunggu sami masih girang neman izin le bapaknya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipali umatnya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat diskusi kejadi sida Allah taala. Begitu Rasulullah iktikaf di masjid nggih malam 13 bulan Sya'ban berdoa Rasulullah tipali sida Allah taala ya Allah jadi kreditnya syafaah niki sida Allah taala oke Muhammad saya berikan kau izin syafaah kepada umat tapi sepertiga Rasulullah Maha Kuasa malam 13 sepertiga umatku sudah aku berikan syafaah malam ke 14 2/3 sudah aku berikan syafaah masih tersisa ya Allah sepertiga tolong kau izinkan aku berikan syafaah agar 100% umatku nanti diberikan syafaah olehku apa kata Allah wahai Muhammad karena malam ini adalah malam ijabah silahkan engkau berikan syafaah kepada si sempurna lis syafaati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam sempurnanya syafaah Nabi Muhammad tipali umat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pun perlu tiang pelunggu sami malam nisfu Sya'ban niki tiang pelunggu sami rame-rame ke masjid untuk sanggup bapak-bapak ibu-ibu pelinggi ramean nisfu Sya'ban niki namun pelungguh nenten sanggup makin menjawab ada yang tertutuan pengajian niki mau jerak undang tiang ngaji gede nggih belum tentu wak ngindang bapak-bapak ibu-ibu silak teberindang makin li malam nisfu Sya'ban si tahun rubin masih arak kancan berjamaah di samping teh ngaji marat yang pelunggu sami marat niki coba indang makin arak sih berkurang tapi ndek niki
Yang kepila Ustaz? Yang keenam. Malam nisfu Sya'ban ini disebut dengan Lailatul Qismati wat Takdir. Malam pembagian kehidupan, malam pembagian rezeki, dan malam ditentukan takdir Muhammad itu bainal maghrib wal listighalil malakul maut. Karena malam nisfu Sya'ban ini ia tahu sibuk malaikat maut biqabdi dakak min rabbil. Karena di malam nisfu Sya'ban ini kita udah sibuk malaikat maut menerima catatan dari Allah tentang umatnya, umat Nabi Muhammad. Angka salat maghrib isya li malam nisfu Sya'ban ini li hadis niki la yamutu ahad. Dia akan dibebaskan dari siksa neraka oleh Allah karena tiang pelunggu sami selaku keluarganya mendoakan mereka pada malam nisfu sampunan. So malam nisfu Sya'ban tahun tu berdoa bilang kalem doaan keluarga teh. Tapi di malam nisfu Sya'ban itu disusus disebut dengan Lailatul Bara'ah. Malam pembebasan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah dicatat oleh Allah akan masuk. Luar biasa niki. Malam nisfu dan kebut ada yang selesai. Malam nisfu Sya'ban ini disebut dengan Lailatul